Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Para sepuh, bapak dan ibu yang dimuliakan Allah, kita masih sedang membahas hadis yang disabdakan oleh Rasulullah SAW yang pada pertemuan lalu belum tuntas. Dibuka kitabnya halaman 13, masih di hadis nomor 105. Kita sedang memahami hadis nomor 105 di halaman 13. Mari kita mengulangi kembali bacaannya dan silakan diikuti bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Apabila sarraka membuat engkau gembira, hasanatuka kebaikanmu, wasaatka dan membuat engkau sedih, sayyi'atuka keburukanmu, fa'anta maka engkau mukminun benar-benar beriman. Pada pertemuan lalu kita sudah membahas sebagian dari hadis ini, bahwa orang yang berimannya benar-benar itu bukan saja berbuat baik, bukan saja berbuat baik, tapi merasa gembira, senang, bahagia kalau sudah bisa berbuat kebaikan. Orang beriman yang sungguh-sungguh itu bukan saja gembira ketika ia menerima, tapi harus sudah bisa gembira ketika ia memberi. Kalau gembira ketika dibagi, kalau gembira ketika dibagi, anak-anak juga bisa. Anak-anak juga kalau dibagi gembira, ya anak-anak bisa. Tapi ketika gembira ketika bisa memberi, ini bukan level anak-anak. Itu levelnya orang yang sudah, Masya Allah. Maka kita harus berusaha menjadi orang yang benar-benar beriman, yaitu apa? Gembira ketika kita bisa berbuat kebaikan. Jadi sekarang tingkatkan, jangan hanya gembira ketika menerima, tapi usahakan gembira ketika kita memberi. Ketika kita memberi harus gembira. Kalau kita ngasih, naudzubillah. Kalau kita memberi tapi menggerutu, itu belum sampai kepada fa'an kamu minum. Kita belajar ya, insya Allah. Maka ini menambah penjelasan minggu lalu, bapak-bapak kalau membiayai istri apanya itu jangan dituliskan kayak menggerutu. Contoh begini, naudzubillah kan ngaji nggak boleh ngomongin orang, jadi ngomongin kita aja. Seandainya bapak nganter istri berobat karena lagi kurang sehat, terus berobat itu ini, sekali berobat tuh habis 2 juta rupiah. Terus di masjid tuh ngobrol, ada yang nanya, tadi dari mana kelihatan di jalan sama istri? Kata kita, itu ngantor istri sekali berobat aja 2 juta. Itu ngomongnya jangan begitu, Pak. Kalau ngomongnya begitu kaya-kaya,
nggak ridho. Kayak menggerutu, nggak boleh begitu. Jangan, iya bro, ngantar istri berobat sakit, sekali berobat aja 2 juta. Menonton minggu depan harus balik lagi, 2 juta lagi hanya. Itu ente ngomong jangan begitu. Kalau orang beriman jangan menampakkan menggerutu ketika berbuat baik. Apalagi kan pahala terbesar bagi laki-laki dalam rumah tangga, pahala terbesar bagi laki-laki dalam rumah tangga dari apa? Dari tanggung jawabnya. Dari tanggung jawabnya. Jadi kalau ada yang nanya, tadi ketemu di jalan sama ibu, dari mana? Itu habis antar istri lagi kurang sehat, ya, begitu. Jangan diceritain, beli berobat 2 juta, jangan begitu. Itu tidak gembira ketika berbuat kebaikan. Bukan di sini, bukan. Jauh sombong. Atau ibu juga. Ibu jangan sampai berbuat baik itu tapi menggerutu. Ya Allah, udah gak usah dicontohin, nanti tersinggung. Pokoknya kalau berbuat baik harus gembira, harus gembira. Masya Allah. Gitu. Ibu, perasaan bapak sekarang masih sering di rumah, dia udah pensiun, udah nganggur. Kalau pensiun, mending dapat pensiun, udah nganggur. Ya tapi kan ibu masih dinas, masih kerja. Ya iya kalau saya nggak kerja, dari mana tuh duit? Ya iya kalau saya nggak kerja, ya udah kelaparan. Ibu nggak boleh begitu berkata. Itu menunjukkan tidak girang berbuat kebaikan. Harusnya bagaimana? Kalau orang nanya, ibu, bapak sekarang sering di rumah? Iya udah. Ya sekarang kan kerja sampai usia sekarang. Bisa segitu ya udah di rumah. Ya kan ibu masih kerja. Alhamdulillahnya begitu. Alhamdulillah saya masih bisa ada penghasilan, bisa bantu suami, bisa ngasih mertua. Alhamdulillah, cakep begitu. Karena pahala terbesar bagi wanita dalam berumah tangga, pahala terbesar bagi wanita dalam berumah tangga dari apa? Dari pelayanan istri kepada suami. Ibu melayani suami itu pahala paling besar, paling besar. Lebih besar dari pahala puasa sunnah ibu melayani suami. Makanya kalau istri mau puasa sunnah, lapor dulu, kasih tahu sama kapten pilot. Izin, bapak besok mama mau puasa sunnah. Kalau suami mengizinkan, puasa sunnah. Tapi kalau kata suami, besok, iya besok Sabtu, kan bapak mau ke Bandung, nah kan ke Bandung bapak berangkat asar. Kenapa? Ya kan habis doang bapak mengisi bensin dulu. Kalau begitu ibu jangan puasa sunnah. Kenapa demikian? Pahala terbesar bagi wanita dalam rumah tangga adalah dari melayani suami. Nanti ibu pulang ngaji sampai ke rumah bapaknya, anak-anak tanya, bapak mau minum apa? Ibu bapak juga jangan sampai ngomong tumben amat, jangan begitu. Tumben amat nih nanyain, emang mau bikinin? Bapak kan jadi sewot lagi istrinya. Yang kedua, hadis ini menerangkan wa idza sa'at kasayyi'atuka fa anta mu'minun. Apabila engkau merasa sedih bisa menjadikan engkau merasa bersedih, menjadi engkau gelisah, menjadi engkau gundah gulana dalam keburukan kamu. Apabila keburukan kita bisa membuat kita sedih, menjadikan kita gelisah, menjadikan kita Masya Allah, gak enak nanya fa anta mu'min, maka bapak dan ibu benar-benar termasuk orang yang beriman. Maka kesimpulan hadis ini memberikan pelajaran. Alhamdulillah, saya bukan menuduh bapak-bapak ibu-ibu berbuat keburukan, bukan.
Bapak dan Ibu adalah orang-orang soleh dan soleha, insya Allah ahli masjid, ahli ibadah. Hanya ingat aja dengan rumus keniscayaan manusia. Rumus keniscayaan manusia, bahwa sebaik-baiknya manusia niscaya ada keburukannya. Itu rumus keniscayaan. Sebaik-baiknya kita manusia niscaya ada keburukannya. Kemudian keniscayaan yang kedua, seburuk-buruknya manusia niscaya ada kebaikannya. Itu aja. Sebaik-baiknya manusia niscaya ada keburukannya, dan seburuk-buruknya manusia niscaya ada kebaikannya. Maka dalam kesempatan ini saya bukan menuduh Bapak dan Ibu berbuat keburukan, bukan. Bapak Ibu orang-orang soleh-soleha, hanya saja ada keniscayaan sebaik-baiknya kita manusia niscaya ada keburukannya. Nah, atas dasar inilah kita harus belajar. Ketika Bapak dan Ibu pada masa lalu pernah tergelincir dalam keburukan, maka itu harus membuat apa? Membuat diri kita, menjadikan diri kita selalu gelisah, sedih. Jadi apa? Kalau kita bisa sedih mengingat kesalahan kita di masa silam, diikuti dengan apa? Astagfirullahaladzim. Harus ada sedih. Nah, bagaimana langkah kita supaya kita merasa sedih dengan keburukan-keburukan masa lalu? Langkah pertama, Nabi sabdakan, jangan pernah kita melupakan keburukan masa lalu. Jangan pernah kita melupakan kesalahan kita di masa silam. Kenapa jangan dilupakan? Karena keburukan itu sudah tercatat di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Dilupakan, tidak dilupakan, keburukan itu sudah ada, tercatat keburukan kita. Maka jangan dilupakan. Kemudian kenapa keburukan itu jangan dilupakan? Keburukan jangan dilupakan karena keburukan itu kita tidak tahu apakah keburukan itu sudah diampuni oleh Allah apa tidak, dihapus apa tidak oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka jangan pernah melupakan keburukan. Kenapa keburukan jangan dilupakan? Karena kalau keburukan dilupakan oleh kita akan mengakibatkan apa? Kita akan menjadi orang yang merasa tidak pernah bersalah. Merasa tidak pernah bersalah. Sebenarnya bukan tidak pernah bersalah, cuma kesalahan itu kita lupakan sehingga merasa kita tidak bersalah, dan itu keburukan di atas keburukan. Keburukannya sudah bernilai buruk, ditambah kita melupakan keburukan kita, itu menjadi keburukan. Jadilah kita keburukan di atas keburukan. Maka oleh karena itu, melaksanakan dari hadis ini, bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, sesekali ketika bapak dan ibu ada waktu merenung, ingat-ingat oleh kita masa silam, ingat-ingat oleh kita masa lalu, temukan keburukan kita, temukan kesalahan kita, temukan dosa kita, dan pasti Anda ketika kita ingat sesuatu keburukan masa lalu, buru-buru oleh kita sambut, ditutup dengan Astagfirullahaladzim, Astagfirullahaladzim. Ya Allah, kenapa itu harus terjadi pada diri kita? Alangkah buruknya saya, alangkah hinanya saya. Ya Allah, saya bersyukur kepada Engkau ya Allah, Engkau berikan kami saya panjang umur. Ya, alhamdulillah Engkau masih memberikan saya panjang umur sehingga bisa beristighfar dari dosa yang pada masa lalu. Naudzubillah, naudzubillah, kalau saya tidak diberikan panjang umur oleh Engkau dan saya mati pada saat itu, astagfirullahaladzim, ahli neraka.
Masa silam kita masa jahiliyah. Masa silam saya adalah masa jahiliyah. Ya Allah, untung ya Allah Engkau berikan aku panjang umur sehingga bisa ya Allah ampuni aku. Maka saat-saat kita sebut saja kalau bapak-bapak duduk di masjid, ya sendiri atau mungkin mau Jumatan nunggu pelaksanaan sholat Jumat, kita pada duduk. Coba kalau kata anak sekarang merewain kehidupan, diputar kembali kehidupan kita masa lalu, kesalahan-kesalahan kita diurut Bapak dan Ibu. Pertama, ingat-ingat dosa-dosa kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ingat-ingat dosa kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang pertama, min tarkis sholat, dari meninggalkan ibadah sholat. Ingat-ingat Pak. Ya Allah, dipikir-pikir, astagfirullahaladzim. Pada masa-masa yang lalu, saya zaman-zaman kerja, sholat jangankan berjamaah, sendiri aja sering ditinggal. Astagfirullahaladzim. Bukan tidak ada waktu mah ada, emang astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Gara-gara rapat sampai ninggalin sholat, gara-gara dagang sampai meninggalkan ibadah sholat, gara-gara main poli sampai meninggalkan ibadah sholat, gara-gara main catur, gara-gara badminton. Astagfirullah. Sedangkan kalau dulu waktu saya kecil itu sebelum buat nungguin orang pada datang berjamaah, jadi kalau habis adzan tuh, habis sholat sunnahnya, anak-anak tuh pada bacaan tuh, ya bacaan tuh syair-syair, sholawat. Maksudnya apa? Nunggu orang-orang yang belum pada datang. Terus juga sebagai ngasih tahu bahwa ini belum qomat, gitu. Bahwa ini belum qomat, sehingga orang-orang yang belum tuh belum qomat, karena masih anak-anak masih pada sholawatan. Ada bacaannya begini: faman taraka sholata khamsin amdan muta'ammidan fajazauhu jahannam khalidan fiha. Lagu Sunda memang gitu, orang Sunda. Siapa orang meninggalkan sholat wajib 5 waktu, siapa orang meninggalkan sholat wajib 5 waktu, maka dibalas jahannam selama-lamanya. Dulu waktu kecil boro-boro sedih nyanyi aja begitu. Kalau diingat-ingat sekarang, ya Allah, kan saya yang suka ninggalin sholat 5 waktu, ya Allah. Astagfirullahaladzim. Ingat-ingat lagi. Kalau kita bisa bersedih gara-gara kita dulu suka meninggalkan sholat 5 waktu, fa'anta mu'min, maka kita benar-benar menjadi orang yang beriman. Kemudian itu kepada Allah, kepada sesama manusia, lagi duduk merenung, ingat Bapak Ibu, kebersamaan kita dengan ayah waktu kita hidup tinggal bersama ayah. Ingat, Masya Allah, ingat dosa-dosa kita kepada bapak kita, sampai ayah marah, sampai bapak itu ini, Masya Allah, kita ngucap ujung-ujungnya astagfirullahaladzim, ya Allah ampuni dosa saya sama bapak. Kata kita emang merasa saya dulu bandel. Ingat sekarang, ya Allah, astagfirullahaladzim. Kebayang tuh bapak
kebayang tuh Bapak, kebayang tuh Bapak, lagi marahnya, lagi apanya. Astagfirullahaladzim, ya Allah, ampun. Ujung-ujungnya kita ngomong sendiri, Bapak maafin saya ya, Bapak maafin saya. Tapi itu jadi pengalaman buat kita Bapak. Anak tuh yang baik ya anak kita, sebut saja yang bandel juga anak kita. Kenapa demikian? Saat mereka dewasa, saat mereka sudah sadar, saat mereka sudah paham, yang paling banyak meneteskan air matanya adalah anak yang dulunya merasa bandel. Anak yang dulunya merasa bandel sama bapaknya, ketika dia merenung, dia paling banyak meneteskan air matanya. Ingat, kenapa demikian? Bapaknya nyari-nyari setengah 2 malam, nyari-nyari mana anak saya yang usaha. Ketemu Pak, kemana Pak? Nyari anak saya usaha. Emang kenapa nggak tahu kemana? Nggak tahunya mah kata temennya lagi ngetrek. Di mana? Di pos pengumben dekat rumah sakit Medika Permata Hijau. Ya Allah, sama bapaknya karena sayangnya sama anak dicari pakai naik motor. Bener di situ ada masalah. Tolong pulang. Ujung-ujungnya sambil kesel anak itu ikut pulang juga. Ya Allah, itu udah dewasa mah ingat ya Allah, bapak saya yang setengah 2 nyari-nyari saya ke pos pengumben. Sampai sekarang masih kan itu taruhan dia. Ya Allah, sama bapak, sama ibu. Ingat dosa-dosa kita sama ibu. Ya Allah, astagfirullahaladzim. Ngalamin lihat ibu makan seadanya, pakaian seadanya, kita belum bisa berbuat apa-apa. Sekarang alhamdulillah kita ada rezeki, ada duit, sebut saja rumah kita itu ini. Ibu udah meninggal dunia. Rumah kita yang terhitung bagus belum sempat dipakai tidur dan dinikmati oleh ibu kita. Rumah kita yang kamarnya pakai AC belum sempat ibu kita tidur dengan kamar yang pakai AC. Sampai kita punya mobil, subhanallah, emak kita belum sempat menikmati indahnya dan nikmatnya mobil kita. Masya Allah. Kita mengucap astagfirullah. Udah begitu Bapak, ingat sama saudara-saudara, ya, ingat sama saudara-saudara waktu kecil. Emang kita mah termasuk yang paling gede, sama adik-adik tuh maunya nyuruh mulu, ngomel mulu. Kita ingat sekarang Bapak, astagfirullah, harus sedih dalam keburukan segala macamnya. Astagfirullahaladzim. Ya Allah, terima kasih Engkau berikan kami panjang umur sehingga mengingat keburukan. Harus bersedih. Jangan sampai kita berbuat buruk kemudian kitanya girang. Ya Allah, girang berbuat keburukan. Naudzubillah, girang berbuat keburukan. Astagfirullahaladzim. Kita naik motor, kemudian ada juga yang nyalip naik motor juga, nggak tahu siapa. Wah, tapi sialan, kita nggak tahu siapa. Ujungnya sama kita dikejar motor. Kok terus, main pepet-pepetan. Ujung-ujungnya pas di tikungan kita pepet. Dia nyebur Pak kemana? Ke kali. Nyebur ke kali. Rasain tuh enak tuh. Kita girang Pak. Rasain tuh. Sampai kita cerita sama teman-teman, tadi gua balapan dan awal menganak. Terus dia mana? Gua pepet sampai dia nyebur ke kali, rasain. Itu kita jadi girang melihat orang lain celaka dan kita girang dengan keburukan kita. Subhanallah, Rasulullah marah dan murka. Kita tidak termasuk orang yang beriman karena girang mencelakakan orang
Harusnya apa? Wasa'aka sayyi'atuka, membuat engkau sedih, menjadikan engkau bersedih. Keburukanmu itu membuat kamu sedih sampai membuat kamu meneteskan air mata. Fa'anta mu'min, itu benar-benar kamu orang beriman. Ini air mata yang paling mahal adalah air mata yang bersedih ketika mengingat keburukan-keburukan. Itu air mata yang paling mahal. Karena air mata itu turun, keluar, encer, gampang keluar air mata. Ketika kapan? Ketika kita disakiti orang. Ketika ibu disakiti, air mata tuh beleber. Belum ada yang nanya aja baru ngomong, iya ya bu, beleber. Itu mah air mata murah begitu. Air mata sinetron. Di sinetron Suara Hati Seorang Istri juga pada keluar air matanya, sambil nyanyi, hati menangis, membayangkan. Terus apa? Itu belajar. Ini bukan perkara gampang. Sedih atas keburukan kita, dan kita harus belajar. Itu harus belajar. Harus belajar. Harus belajar. Ya Allah, kata kita, bertahun-tahun saya tinggal dekat masjid, tapi astagfirullahaladzim, sampai susah banget berangkat ke masjid. Istighfar, istighfar. Maka yang paling bagus istighfar itu, bapak ibu kita mengucapkan istighfar sambil mengingat kesalahan apa. Jadi seolah-olah kita mengistighfarin, mohon ampun kepada Allah atas dosa yang sedang kita ingat. Atas dosa yang sedang kita ingat. Saya dulu kalau suka membawa jamaah haji itu, kan di Arafah itu kita waktu wukuf di Arafah membaca istighfar sampai 100 kali. Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Mengingat itu istighfar sampai 100 kali. Jangan sampai baca ya baca kosong tanpa kesan. Akhirnya kata saya, bapak-bapak, ibu-ibu, kita beristighfar 100 kali. Tapi yang 100 kali ini kita bagi 10 bagian. 10 kali istighfar yang pertama, pikiran kita, pikiran bapak, pikiran ibu, pikiran semuanya hanya satu yang diingat, yaitu apa? Meninggalkan sholat. Ingat-ingat selama masa lalu kita, di mana kita pernah meninggalkan sholat, karena apa kita meninggalkan ibadah sholat, dan kita sambil beristighfar paling tidak selama 10 kali. Maka beristighfar, mulai kita mengingat-ingat meninggalkan sholat. Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Ingat lagi hajatan. Ingat lagi hajatan, kagak sholat, masya Allah. Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Ingat sampai ninggalin sholat gara-gara main catur, gara-gara main catur. Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Ingat tinggalin sholat gara-gara apa masing-masing. Subhanallah. Itu baru Bapak terasa air mata pada beleber ya. Mungkin karena tempatnya di Arafah, pakaiannya pakaian ihram, jauh dari kampung halaman, dekat kepada Allah lagi ibadah. Ingat, hadirkan ibu kita masing-masing, hadirkan mama kita, hadirkan emak kita, hadirkan mbok kita, dan ingat-ingat oleh kita kesabaran ibu kita, perjuangan ibu kita, kesalahan kita
kita kepada ibu, kekurangan kita kepada emak dan lain sebagainya. Baca istighfar sampai 10 kali. Mulai kata kita, mulai mereka astagfirullahaladzim. Itu hadir dalam bayangan. Ada yang membayangkan ibunya waktu zaman dulu pernah sambil gendong adiknya yang masih kecil sambil nangkui beras. Masya Allah, begitu sengsaranya emak kita. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Waktu kita lagi anak-anak lagi pada ngaji, sore-sore itu ngaji di rumah ustazah, terus hujan. Itu emak-emaknya pada datang, yang bawa payung, yang bawa apa, nungguin anaknya pulang. Pas emaknya ngaji di majelis taklim, sore-sore kehujanan, turun hujan gede banget, anaknya gak ada yang nyamperin jemput. Ya Allah, astagfirullahaladzim. Ingat, kalau sama emak, pada sama ibu, pada nangis. Terus kata saya, mari bapak-bapak ibu-ibu kita baca lagi istighfar 10 kali. Kita ingat ayah kita, kita ingat perjuangan ayah kita. Itu ini. Baca istighfar. Astagfirullahaladzim, alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaihi. Tapi ada kekecewaan saya sedikit. Kalau ketika diajak mengingat emaknya, pada nangis Pak, bapak-bapak ibu-ibu. Astagfirullah. Tapi pas mengingat bapaknya, ya, ini pada biasaan. Astagfirullahaladzim. Kenapa ingat bapaknya kagak nangis ya? Ingat itu saya juga jadi rada sewot Pak. Kenapa ingat bapaknya mah biasa-biasa aja? Ya Allah. Apalagi yang bapaknya pernah ninggalin dia karena bapaknya nikah lagi sama orang jonggol. Mungkinan itu Bapak, ya Allah. Tapi terlepas dari itu semua, belajar kita Bapak-bapak mengenang kesalahan kita masa silam dan ucapkan istighfar. Dan harus ada di sini rasa kecewa, kesel, sedih. Ya Allah, astagfirullahaladzim. Insya Allah berbahagialah ketika kita bisa berbuat kebaikan, dan merasa sedihlah ketika kita berbuat keburukan. Doa dari saya semoga bapak-bapak, ibu-ibu kita semua selalu mendapat bimbingan dan tuntunan dari Allah Subhanahu wa taala. Keluarganya semoga sakinah, mawaddah, warahmah. Kebaikan yang sudah dan sedang kita jalani semoga kita istiqomah tetap berada dalam ihdinas siratal mustaqim. Amin ya rabbal alamin. Kurang lebihnya mohon maaf. Afwan minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi